Oke, bagian Recording in yang pertama progress. Bagian yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana komunikasi antara orang tua dan anak ya. Nah, seperti yang dikatakan juga oleh Ibu Alwina tadi, kenapa kok topik ini diangkat? Karena berkaitan dengan kondisi yang kita hadapi saat-saat ini. Bentar ya. Nah, kita akan melihat dalam pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan melihat realitas kehidupan, kemudian urgensi topik ini dan bagaimana perspektif Alkitab, kemudian juga mengenali kesalahan komunikasi, karena ini kadangkala bisa muncul begitu ya. Kemudian juga strategi bagaimana membangun komunikasi, penutup, dan refleksi. Nah, untuk bagian yang pertama, dalam realita kehidupan kita menyadari bahwa keluarga zaman sekarang itu masing-masing pegang HP ya. Anak pegang HP sendiri meskipun mereka berada di dalam satu tempat yang sama. Bahkan tadi dikatakan mau makan aja juga masih pegang HP seperti itu ya. Nah, ini realita. Nah, kalau kita perhatikan juga di dalam berita-berita ya, ini saya melihat dari beberapa artikel di situ ada yang judulnya smartphone datang keluarga renggang ya. Kemudian juga anak dan orang tua sibuk main gadget, tidak ada interaksi dalam keluarga. Kemudian juga ada tentang kecanduan gadget, rusak keharmonisan keluarga. Nah, ini menunjukkan bahwa di sekitar kita memang ini terjadi. Bahwa gadget ini ternyata bisa mengganggu interaksi antar keluarga, merusak keharmonisan, sehingga komunikasi antara orang tua dan anak juga mengalami problem begitu ya. Seperti yang dikatakan juga oleh Peter Fonagy, dia mengatakan bahwa kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak memang telah terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, ini lama banget ya. Tapi era modernisasi saat ini makin menajamkan kesenjangan tersebut. Jadi memang banyak sekali terjadi seperti itu. Kemudian juga kedatangan ponsel pintar atau smartphone dan maraknya penggunaan media sosial juga membuat lingkungan keluarga menjadi jauh lebih kompleks, seolah ada dunia yang berbeda antara orang tua dan anak, dan keduanya hidup di dunia masing-masing. Nah, problem ini juga mendapat sorotan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menegaskan kurangnya perhatian dari orang tua mengakibatkan anak-anak cenderung lebih dekat dengan gadget. Jadi kalau tadi misalnya ada yang nanya, loh kok anak-anak itu sering menghindar, diajak ngomong nggak mau gitu ya. Nah, ini karena apa? Kurangnya perhatian. Ada problem di dalam komunikasi antara anak dan orang tua, sehingga akhirnya mereka lebih dekat dengan gadget. Nah, dengan tidak adanya keterikatan emosional yang baik antara orang tua dengan anak, akan berdampak kepada perilaku anak yang cenderung melampiaskan ke gadget, sehingga menyebabkan kecanduan. Jadi kalau kita melihat ada kasus-kasus ini anak megang gadget terus, nah kita perlu bertanya bagaimana interaksi di rumah, bagaimana interaksi di keluarga. Kemungkinan anak merasa tidak dipahami atau kemungkinan orang tua memiliki tuntutan, kok kamu megang HP terus, dah taruh aja, tapi anak juga nggak mau melepaskan HP-nya itu. Nah, ini yang terjadi. Sehingga kalau kita lihat memang penting sekali kita membahas problem ini, urgensi komunikasi antara orang tua dan anak ini sangat penting untuk kita bahas pada masa ini. Nah, kita melihat dari perspektif Alkitab dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Di situ ada tuliskan demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, dan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada dua kata perintah di situ, taatilah, hormatilah. Lalu dilanjutkan, dan kamu bapak-bapak, nah ini termasuk orang tua ya, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Ada kata kerja juga, janganlah bangkitkan. Kemudian tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau kita perhatikan ada 4 kata kerja yang semuanya ini mempunyai kekuatan yang setara. Jadi bagi anak-anak harus taat dan menghormati orang tua, itu setara dengan orang tua juga jangan membangkitkan amarah dan mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, seringkali kita melihat jangan bangkitkan amarah dalam diri anak-anakmu itu seperti apa. Misalnya ketika kita tidak menghargai anak, merendahkan anak, tidak memberikan
kebutuhannya, tidak mengasihi, tidak memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah ini sebenarnya secara tidak langsung kita sebagai orang tua itu menumpukan kemarahan dalam diri anak-anak kita. Kita mengatakan hal-hal yang mengkritik, hal-hal yang menyakiti hatinya. Mungkin kita merasa, oh dia masih kecil nggak bisa ngelawan kok. Tapi sebenarnya itu ada tumpukan yang akhirnya terpendam di dalam dirinya. Jadi kita harus ingat bahwa anak dan orang tua mempunyai tanggung jawab ataupun kewajiban yang setara. Sehingga orang tua tidak bisa mengatakan, kamu harus nurut, pokoknya nurut sama orang tua. Tanpa kita menghargai keberadaan anak dan mengasihi mereka, mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berarti ini dididik di dalam kasih, dididik untuk juga mengenal kepada Kristus. Nah, kita melihat juga bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang berelasi, diberikan kelengkapan komunikasi, diberikan organ untuk berkomunikasi, ya ada lidah, ya. Kemudian juga diberikan kemampuan untuk berbahasa, ya. Kemudian juga kita diberikan kasih sebagai pengikat dalam relasi. Jadi pengikat dari semuanya itu adalah kasih. Kita ingat juga bahwa Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan citra Allah. Dan Allah adalah Allah yang kasih. Tuhan juga memberikan kasih itu di dalam kehidupan kita. Nah selanjutnya, kalau kita perhatikan, ketika Tuhan menciptakan keluarga, Adam dan Hawa, mereka disatukan, diberkati dalam sebuah keluarga. Tuhan juga memberikan suatu wadah, kesempatan, institusi yang diciptakan oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak itu hidup di dalam kasih. Nah ini tujuan awal Tuhan menciptakan sebuah keluarga. Nah ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Kaisar Frederick III pada abad ke-13. Dia tuh pengen tahu nih, bayi-bayi ini bahasa alaminya apa? Apa yang akan keluar dari mulut mereka ketika mereka mengucapkan kata-kata yang pertama. Nah, akhirnya diberikan sebuah eksperimen. Sebenarnya ini eksperimen yang kurang manusiawi menurut saya ya. Karena dia menyuruh para pengasuh ini untuk menyusui, memandikan gitu ya, merawat anak-anak ini, tapi tidak boleh ngomong. Mukanya juga ditutup sehingga tidak ada interaksi, tidak ada ekspresi sama sekali. Jadi secara fisik kebutuhan anak ini dicukupin, jadi dibersihkan, dirawat gitu ya, dan diberikan makanan. Tetapi untuk area relasi atau komunikasi semua dihentikan. Lalu apa yang terjadi? Nggak sampai 2 bulan ya, bayi-bayi ini kebanyakan meninggal dunia. Jadi kita bisa melihat bahwa anak-anak itu tidak bisa hidup tanpa tepukan tangan, gerak tubuh, dan keceriaan, dan komunikasi. Intinya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mengabaikan, itu akan membuat orang itu merasa tersingkirkan gitu ya, dan membuat dia merasa tidak dikasihi. Dan Tuhan memberikan komunikasi itu sebagai cara untuk menunjukkan kasih, menunjukkan perhatian kepada orang-orang yang kita kasihi. Jadi kita melihat bahwa fungsi interaksi orang tua anak itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak itu apa aja? Kebutuhan untuk dikasihi, diterima, diakui. Ya, kemudian juga interaksi itu membentuk karakter anak. Kalau kita lihat Efesus tadi dikatakan apa? Didiklah mereka. Ya, berarti ada proses interaksi antara orang tua dan anak untuk mendidik, membentuk karakter anak. Dan juga membangun motivasi dan tujuan hidup. Kalau kita perhatikan kasus-kasus tertentu ya, anak-anak yang terabaikan, kadang dia nggak punya motivasi. Kalau tanya mau jadi apa, nggak tahu, ya sudah hidup itu seperti ini. Ya, dia tidak punya tujuan hidup karena dia tidak mempunyai interaksi yang cukup mendukung, ya, yang membuat dia bisa membangun motivasi dalam kehidupannya. Nah ini kita perlu perhatikan sungguh-sungguh. Ada fungsinya interaksi antara orang tua dan anak. Nah lalu apa yang menjadi hambatan? Nah ini seringkali terjadi dalam hidup kita ya, kita perlu jujur adanya hambatan-hambatan ini dalam kehidupan kita. Nah sebelum membahas hambatan-hambatan kita perlu ada mengenali tanda-tanda ya. Komunikasi dengan anak itu ada yang kadang nggak cocok atau nggak pas. Nah itu tanda-tandanya apa? Nah kalau kita merasa hubungan anak
hubungan kita dengan anak mulai renggang atau menjauh ya. Nah ini kita mulai harus aware gitu ya, harus ngeh gitu kan bahwa oh jangan-jangan ada problem nih komunikasi dengan anak. Kemudian juga mulai jarang ngobrol dari hati ke hati dengan anak. Jadi yang diomongin cuma kerjaan. PR-mu sudah selesai belum? Nilai rapatmu berapa? Nah hanya itu aja. Nah ini berarti nggak ada komunikasi yang dari hati ke hati. Kalau dari hati ke hati itu nanyain, kamu gimana, seneng nggak hari ini? Misalnya kemarin habis terima rapot gitu ya, gimana kamu? Sudah puas dengan hasil belajarmu semester ini atau gimana? Nah, tanyakan perasaan. Apakah dia senang, apakah dia bosan, apakah dia lagi bete gitu kan. Tanyain apa yang membuat dia perasaannya nggak enak seperti itu. Nah, itu dari hati ke hati. Tapi kalau cuma ngobrol, kamu sudah makan belum, kamu sudah ngerjain PR belum, kamu sudah beresin kamarmu belum, kamu sudah cuci piring belum. Nah, itu cuma pekerjaan ya. Jadi itu bukan percakapan yang ngobrol dari hati ke hati. Kemudian juga anak lebih sering bercerita soal keadaan dan pengalamannya. Jadi kita ingin anak itu cerita, gimana ya dia ya. Nah kalau mulai muncul tuh ada keinginan, kok lama ya dia nggak cerita. Nah itu berarti tandanya apa yang terjadi gitu kan. Ada masalah apa dalam komunikasi kita dengan anak kita. Kemudian juga ketika ada keinginan untuk mengeratkan hubungan dengan anak, nah ini berarti sebenarnya ada tanda-tanda. Nah ini tanda-tanda awal yang perlu kita identifikasi, perlu kita kenali sehingga kita tidak sampai problem itu berkembang lebih banyak gitu ya. Tapi kita dari gejala awal kita sudah ngeh adanya problem itu. Lalu apa hambatan komunikasi orang tua anak? Nah ini kita juga akan melihat ya. Yang pertama karena adanya perbedaan ya pasti ya, perbedaan karakter, perbedaan kebiasaan, perbedaan kebutuhan, perbedaan target ya, target dalam hidup, pengalaman begitu dan lain-lain ya, ini perbedaan-perbedaan juga yang bisa terjadi. Kemudian juga adanya perbedaan gaya komunikasi, ada orang-orang atau anak yang cenderung menggunakan gaya komunikasi itu yang langsung ya, cepat ceplos begitu, atau dengan marah-marah ya, kadang-kala kita nggak sadar kan seperti itu ya, kadang kita khawatir kita nanti kalau anak-anak kita kenapa gitu ya, tapi yang keluar bukan kata-kata khawatir, tapi yang keluar apa, marah ya. Jadi kadang-kala kita mengkhawatirkan anak kita tapi keluarnya marah. Nah ini gaya komunikasi ini perlu dikenalin ya, dan kalau bisa dimodifikasi juga ya. Kemudian juga nilai hidup ya, ini perbedaan juga karena ini bisa membuat hambatan. Misalnya anak kita punya nilai hidupnya mau santai, hedon gitu ya, sedangkan kita nilainya kerja keras, waduh itu bentrok terus itu ya, kita akan terus merasa nggak dipahami dan akhirnya berantem terus dengan anak kita karena perbedaan nilai hidup. Misalnya dengan suami juga bisa seperti itu ya, suami maunya tempo kerjanya itu udah tempo 50 60 aja udah baik. Nah kita pengennya ngebut misalnya, waduh ini juga bisa terjadi problem ya ketika kita memiliki perbedaan nilai hidup atau gaya atau kebiasaan dan lain-lain. Nah ada beberapa kesalahan komunikasi antara orang tua dan anak. Yang pertama, orang tua itu nggak mau mendengarkan pendapat anak. Ini banyak sekali ya. Jadi menurut psikolog klinis Melanie Greenberg mengatakan bahwa komunikasi satu arah, di mana orang tua lebih banyak mendikte, menceramahi, melarang tanpa mendengarkan anak, hanya akan membuat anak itu menjadi tertutup dan enggan berbagi cerita. Ya ini terjadi ya dalam kehidupan kita ya. Kalau kita yang suka banyak ngomong, suka banyak merintah gitu ya, anak kita tuh jadi pendiam, nggak mau berpendapat ya, apalagi kalau anak kita berpendapat terus kita ngomong oh nggak gitu sana itu nggak boleh, nah kita langsung ceramahnya panjang gitu ya, nah itu pasti dia nggak mau mendengarkan nggak mau berbicara, dia cenderung menjadi tertutup karena dalam pikirannya gini, ngapain aku berpendapat toh juga pasti salah dan nanti ngomelnya lebih panjang, males kayak gitu ya. Jadi ini kita perlu perhatikan. Kemudian kesalahan yang lain, bahasa tubuh mengabaikan. Jadi kita tidak memberikan fokus perhatian sungguh-sungguh kepada anak ya dengan bahasa tubuh kita. Dalam artikel internasional ya di Journal of Humanities and Social Science, saling mendengarkan dengan penuh perhatian, melakukan kontak mata dan memberikan tanggapan yang hangat, itu adalah kunci yang
untuk komunikasi positif antara orang tua dan anak. Ya, jadi ada perhatian, kontak mata, dan memberikan tanggapan hangat. Nah, ini bahasa tubuh yang perlu diperhatikan. Kadang-kala kita ngomong sama anak sambil megang HP misalnya. Kita fokus lagi balesin chatting misalnya. Sementara anak kita sebenarnya butuh untuk didengarkan. Nah, ini kadang-kala kita perlu ngomong. Sebentar ya, boleh mama balas dulu, nanti baru kita cerita. Atau kita taruh HP-nya, kita dengerin anak kita dulu. Ya. Nah, tergantung prioritas, mana yang mendesak, mana yang penting dulu ya. Kalau chattingnya misalnya urusan pelayanan, atau ada sesuatu yang mendesak, nah kita ngomong dulu ke anak kita. Sorry ya, sebentar aja mama balas ini. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kesalahan yang lain, anak merasa kemandirian dan privasinya terusik ya. Kita perlu ingat juga bahwa anak itu butuh privasi, apalagi yang sudah mulai remaja ya. Jadi jangan kita suka ngecekin HP-nya, dia chatting sama siapa, kayak gitu ya. Itu kadang membuat dia juga merasa kurang nyaman. Kemudian juga anak perlu melakukan aktivitas sesuai minatnya, jangan dipaksa melakukan sesuatu. Jadi kadang bisa menjumpai orang tua itu memaksakan anak, ayo kamu les balet, kamu les piano, padahal sebenarnya dia nggak mau, dia tak suka. Aku tuh sukanya petualang gitu ya, jejak petualang, camping misalnya, tapi disuruhnya les balet. Nah, ini kan berbeda sekali, tetapi orang tua merasa kamu les balet bagus untuk perkembangan tubuh ya, untuk keseimbangan dan lain-lain. Apalagi les piano ya, piano kan boleh diduga sebagai sesuatu yang bisa mengimbangkan otak kiri, otak kanan. Ini bagus banget ini. Kamu harusnya bisa menguasai piano. Padahal anaknya sebenarnya sukanya apa? Gitar, ya, atau suka drum, tapi dipaksa untuk main piano. Nah, ini kita perlu hati-hati. Atau anak kita sukanya olahraga misalnya, ya dipaksa untuk main sesuatu yang dia kurang sukain ya. Nah, ini juga sebenarnya kita melanggar privasinya anak ya. Kemudian juga jangan membuat luka emosional yang mendalam. Ya, artinya jangan sampai mengatakan kata-kata yang dasar kamu bla 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 ya, memberikan label kepada anak, atau juga mengkritik anak secara berlebihan, atau terlalu mengontrol anak sehingga akhirnya apapun dia nggak boleh milih sendiri, termasuk nanti misalnya mau lulus SMA, mau jadi apa, nah itu kita yang ngatur. Nah, ini hati-hati. Mungkin anak kita tetap ya udah ngikut gitu kan, tapi pernah nggak kita tahu bagaimana dia sebenarnya juga terluka, bagaimana dia sebenarnya juga menahan diri untuk dia ngikutin aja, padahal sebenarnya ada kemarahan di dalam dirinya. Nah, ini hati-hati, kita harus memperhatikan privasi anak kita, jangan merendahkan dan menghakimi anak, bagaimanapun itu anak kita ya. Misalnya kita menemukan bahwa nilainya nggak sesuai harapan kita, jangan katakan dia anak bodoh, dia tetap anak kita ya. Kemudian kesalahan komunikasi yang selanjutnya yaitu berkomunikasi saat sedang emosi ya. Ini memang eh, resiko ya, karena akan menimbulkan luka ya. Jangan berkomunikasi atau komentar saat emosi, jangan berkata-kata jika tidak ada kata-kata positif, dah mending diam begitu ya sementara. Lebih baik diam daripada mengeluarkan kata-kata yang bisa melukai orang lain. Apalagi kalau kita lagi stres dengan pekerjaan, sementara anak kita juga rewel gitu ya, minta sesuatu. Nah, ini kadang bisa konflik terjadi. Lalu bagaimana strategi membangun komunikasi itu? Nah, kita boleh milih nih, kita mau pakai yang open road, ini berarti yang dalam membuka jalan komunikasi ya, yaitu dengan accepting, ini menerima, negosiasi, mau dengerin, memberikan dorongan, menghargai, memberikan support, mempercayai dia gitu ya. Tapi kalau kita pilih yang kedua, ya ini yang jalan yang membuat komunikasi itu terhenti ya, kita cenderungnya menyalahkan, mengkritik, menghukum, bawel gitu ya, apa ngomong terus, komplain gitu ya, terus ngancam-ngancam. Nah, ini berarti kita memilih untuk komunikasi itu menemui jalan buntu. Nah, jadi kita perlu perhatikan untuk bagian ini mana yang kita pilih. Tentunya kita akan memilih yang open road ya. Sehingga kita juga bisa memilih untuk menerima, mau bernegosiasi ya, dan mendengarkan dan menghargai dia. Nah, kita juga perlu perhatikan bahwa
komunikasi itu definisinya apa? Nah, ini kita perlu tahu ya. Jadi bukan sekedar ngomong, tapi komunikasi itu adalah proses penyampaian atau pertukaran informasi dari satu pihak ke pihak lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, komunikasi yang efektif yaitu komunikasi yang pesannya itu tersampaikan dengan tepat, seperti yang dikatakan oleh si penyampai pesan ya. Dan kita juga mengenal adanya komunikasi verbal dan non-verbal. Bahasa tubuh kita ini mempengaruhi komunikasi itu 55%. Nah, ini kadang kita mengabaikan ya. Bahasa tubuh ini besar sekali. Sedangkan kata-kata itu cuma 7%. Dan nada suara, ekspresi dan lain-lain itu 38% ya. Jadi kita perlu hati-hati dengan nada, ekspresi, bahasa tubuh dan lain-lain karena ini yang seringkali mempengaruhi dalam komunikasi kita dengan anak. Nah, kita juga perlu mengenali pola komunikasi antara orang tua dan anak. Masing-masing usia mempunyai cara atau pola yang berbeda ya. Dari 0 sampai 5 tahun, 6 12 tahun, 13 17 tahun sampai 18 tahun ke atas itu punya pola yang berbeda. Untuk usia 0 sampai 5 tahun, ini polanya telling. Kita memberitahu, ngasih contoh, memberikan konsekuensi fisik dengan lembut. Jadi karena dia masih belum bisa memahami konsep yang kompleks begitu ya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, beri pukulan lembut aja ya. Dan kontrol dan pengawasan itu ekstra karena memang itu kan masih dalam pengawasan yang ketat ya, anak-anak yang masih balita begitu. Kemudian 6 sampai 12 tahun itu polanya teaching. Kalau telling tadi memberitahu, kalau teaching ngajarin, memberikan contoh, ngajak untuk berpikir konkret ya. Jadi anak-anak bertanya, kalau menurut kamu gimana? Nah, anak-anak umur sekian kan biasanya pengen tahunya kan tinggi ya. Sebenarnya 5 tahun itu sudah mulai ingin tahunya tinggi. Nah, kita ajak komunikasi dari kecil. Jangan kita ketika anak ingin tahu kita ngomong, ah sudahlah kamu tuh bawel, ih udah diem aja nggak usah nanya-nanya. Nah, ini akan membuat anak itu mematikan kreativitasnya untuk berpikir berpikir kritis begitu ya. Jadi kita perlu menstimulir justru untuk dia bisa berpikir ya, ngajakin dia berpikir konkret. Kita perlu menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan ya. Kadang pertanyaannya dia tidak selalu harus dijawab dengan langsung jawaban langsung gitu ya, tapi boleh diajukan dengan pertanyaan lagi. Misalnya menurut kamu kenapa? Kok bisa begini? Kalau menurut ini apa? Nah, ini akan membuat anak itu terbiasa berdiskusi dan mengembangkan pendapatnya sehingga dia tidak menyimpan-nyimpan kekesalan atau memendam-mendam perasaan ya. Jadi diajarin untuk terbuka berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian juga melatih tanggung jawabnya. Kemudian 13 sampai 17 tahun ini anak-anak remaja ya. Itu polanya jangan lagi telling. Kalau kita menggunakan pola telling untuk anak-anak remaja, konfliknya bakal banyak. Karena kita akan terus ngajarin, kita akan terus nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah, tetapi anak-anak usia 13 sampai 17 tahun itu participating. Jadi kita melibatkan anak dalam pembelajaran ya, dalam komunikasi juga. Karena anak sudah mulai bisa memahami konsep yang abstrak dan pada saat ini terjadi proses pembentukan jati diri dan pemilihan karir masa depan. Nah, ini hati-hati karena kalau anak itu salah memilih atau kita terlalu memaksakan menentukan karir sesuai dengan pilihan kita sebagai orang tua, itu akan berdampak di kemudian hari ya. Jadi kita perlu memberikan wawasan kepada anak itu tentang karir ya. Jadi jangan kamu jangan ini, mending ini, jangan, tetapi beri oh kamu mau milih yang ini ya. Kalau ini kira-kira peluangnya apa? Untuk pekerjaan bagaimana? Nanti kuliahnya kamu akan belajar tentang apa saja. Nah, kan seperti itu. Biarkan dia juga berpartisipasi di dalam um, menentukan masa depannya sendiri sehingga dia punya identitas yang lebih jelas. Dia punya kemauan, dia punya dorongan, dia bisa mengembangkan apa yang menjadi passionnya dia, keinginannya dia dan bakat ataupun talenta yang dimilikinya. Kemudian usia 18 ini anak sudah dewasa ya, itu sudah bukan lagi telling, teaching ataupun participating, tetapi kita perlu memberikan kepercayaan penuh, delegating ya, mendelegasikan, memberikan kepercayaan pada anak sehingga memang mengurangi pengawasan dan kontrol. Kalau kita lihat di bagian yang pertama ini kontrol dan pengawasan besar,
Ya, ini makin berkurang dan sampai akhirnya usia 18 tahun itu kontrol dan pengawasan uh, rendah gitu ya. Jadi nanti kalau anak kita milih pacar misalnya atau mau menikah, nah kita perlu hati-hati jangan sampai kita terlalu mengontrol di sini. Dia bukan anak kecil lagi, dia bukan anak umur 5 tahun ke bawah, tapi dia punya uh, usia yang sudah dewasa dan kita perlu melihat ya bahwa dia mempunyai keinginan, punya privasi, mempunyai kehendak yang ingin dicapai di masa depan. Jadi ini kita perlu perhatikan baik-baik. Nah, yang berikutnya, bagaimana kita membangun komunikasi anak ya, yaitu mendengarkan dengan cara yang baik begitu ya. Orang tua diharapkan menjadi role model bagi anak di dalam mendengarkan ketika mereka sedang berbicara. Kemudian dengan didengarkan sebenarnya juga membuat anak itu merasa penting dan selain itu orang tua juga melibatkan empati ya ketika kita lagi ngobrol sama anak-anak kita. Kemudian juga jangan memiliki asumsi pribadi. Jadi kalau nggak jelas atau kondisinya belum yakin gitu ya, sebaiknya kita konfirmasi dulu. Kita tanyakan kembali, loh apa benar ini kondisinya gini? Menurut kamu gimana sih? Perspektifnya gimana? Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita sudah berasumsi, oh pasti salah dia. Nah akhirnya kita marahin dia. Seperti itu ya. Kemudian juga jangan memotong pembicaraan. Biarkan mereka tuh menyelesaikan apa yang akan mereka katakan. Jangan menghakimi anak ya. Jadi membiasakan dialog, kemudian dialog itu berarti komunikasi dua arah ya. Jadi jangan sampai kita hanya diri kita yang pengen didengarkan anak, tetapi kita juga belajar untuk mendengarkan anak dan tidak menghakimi pada saat dia berbicara. Menghakimi ini bukan berarti kita kayak hakim di pengadilan bukan juga ya. Tapi ketika kita misalnya memberi nasihat langsung, itu akan membuat perasaan dia salah dan dia terhakimi seperti itu ya. Jadi perlu didengarkan sampai selesai. Kalau dia terus gimana ma? Nah baru kita kasih nasihat. Berarti dia sudah siap untuk menerima saran kita. Tapi kalau dia masih masih ngomong, kita langsung nasihatin, pasti akan diem dia nggak ngomong lagi. Nah kemudian kita perlu adanya kontak mata ya supaya dia merasa diperhatikan, merasa didengarkan ketika kita mereka berbicara begitu ya. Jadi kita perlu menunjukkan sikap perhatian ya. Jadi letakkan atau tinggalkan aktivitas apapun, kemudian fokus menyimak anak. Nah kita perlu memperhatikan anak ya. Kemudian juga kita perlu tahu kapan harus bicara dan kapan kita tidak bicara gitu ya. Jadi perlu pahami situasinya, pertimbangkan suasana hati anak, bisa mengetahui waktu yang tepat bicara dari hati ke hati dengan anak. Kalau anak lagi bete, lagi banyak kerjaan misalnya ya, lagi stres dengan tugas-tugas sekolah atau ada banyak hal yang mengganggu pikirannya gitu ya, jangan kita memberikan problem baru dalam diri dia, tapi tanya dulu apa yang bisa didengerin gitu ya, apa yang bisa kami bantu misalnya seperti itu, sehingga dia bisa mengeluarkan pikirannya dulu dan suasana hatinya bisa lebih baik untuk ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada dia. Nah, kemudian juga kita melihat sesuatu dari perspektifnya anak ya. Jadi jangan hanya perspektifnya kita, karena kita kan lebih umur gitu ya, lebih lebih punya pengalaman dibandingkan anak. Karena ya bagaimanapun kita dan anak itu bisa beda berapa puluh tahun begitu kan ya. Nah, perspektifnya perlu kita juga mengenali perspektifnya anak. Nah, hal ini bertujuan agar lebih memahami keinginan anak dan anak pun merasa lebih dipahami dan mengerti sehingga dia bisa lebih terbuka. Kadang ada perbedaan generasi juga, misalnya kita yang generasi X misalnya atau baby boomer akhir misalnya, ketika berhadapan dengan anak-anak yang sekarang generasi X, generasi Y mungkin ada atau bahkan generasi Z begitu kan. Nah ini kadang-kala bisa membuat nggak nyambung gitu ya. Anak sekarang dibesarkan dengan teknologi yang begitu maju, sedangkan kita masih belajar begitu kan. Waktu itu kan kita mengalami perubahan teknologi yang luar biasa ya, dari kompor yang masih kayu bakar sampai sekarang kompor gas, kompor minyak, kompor listrik ya. Nah kita juga begitu di dalam komunikasi, dulu telepon pun masih jadul banget ya, masih 3 angka begitu, masih nungguin, sekarang udah beda. Nah ini kita melihat perbedaan itu.
Karena dari perkembangan teknologi itu juga akan mempengaruhi perbedaan persepsinya anak dengan kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan kita. Lebih cepat mereka menggunakan teknologi dibandingkan dengan kita. Jadi kita perlu menghindari merasa paling benar, paling tahu gitu ya. Karena kadang kita perlu belajar dari mereka justru ya. Hindari terlalu banyak menceramai, menasihati, mengarahkan anak, kemudian imbangi arahan dengan beri kesempatan bahwa dan kepercayaan bahwa mereka juga bisa mengelola dirinya sendiri. Ya. Kemudian juga sebaiknya berkomunikasi secara terbuka, sehat, tanpa memiliki harapan yang ingin diutarakan pada anak. Jadi jangan kita mana tuh pengennya ini, jangan. Dengarkan dulu. Kalau ternyata pengharapan kita itu cocok dengan apa yang diharapkan anak, nah baru dikomunikasikan. Jadi jangan kita punya ekspektasi yang kuat kepada anak tanpa kita memperhatikan kondisi anak kita sendiri. Kemudian juga memberikan apresiasi ya, dihargain ya, diberikan penghargaan gitulah, dipuji, diterima. Nah, itu akan membuat anak itu merasa nyaman juga ya. Jadi jangan terus mengkritik anak ketika dia berusaha sesuatu. Ya mungkin kemajuannya ada, tapi tidak sesuai harapan kita. Nah, kita tetap menghargai progresnya dia meskipun kecil itu ya, sehingga itu akan membuat dia punya motivasi untuk mengembangkan diri. Tapi kalau dia berprogres sedikit dan kita langsung mengkritik, kok cuma segini, nah itu akan membuat dia down kembali, mentalnya bisa jadi turun dan merasa tidak mampu, merasa nggak kompeten, merasa nggak berharga. Oke, kita masuk bagian penutup. Kita perlu melihat prinsip komunikasi orang tua dan anak. Pertama, kita perlu kenali kebutuhan anak. Anak butuh dimengerti, didengarkan, dikasih, dihargain, begitu ya. Dan kita juga gunakan komunikasi yang penuh kasih, ya, komunikasi yang empati, terbuka, berusaha memahami, ya. Lalu bagaimana nih refleksinya? Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan. Yang pertama kita menanyakan bagaimana sih pola komunikasi kita dengan anak selama ini? Apakah kita cenderung sebagai orang yang dominan, ya, yang selalu mau diturutin oleh anak, atau kita sebenarnya bisa menyesuaikan dengan tingkatan usia anak tadi, sehingga kita bisa berkomunikasi sesuai dengan tingkatan usia anak-anak tadi, tapi dengan tetap mempunyai prinsip mengenali kebutuhan anak dan menggunakan komunikasi yang penuh kasih. Kemudian, apakah ada kesetaraan atau dominasi? Nah, ini terutama anak-anak yang sudah remaja ya, kadang-kala kita tuh kan susah tuh. Pengennya kita itu anak kita tuh kecil terus, kita nggak siap punya anak kita yang makin gede, makin remaja, menginjak remaja. Kalau kecil kan gampang diatur ya, apa-apa nurut gitu kan, nggak pakai berontak seperti itu. Nah ini kita perlu mempertanyakan, apakah ada kesetaraan atau kita mendominasi. Nah sudahkah kita mendengarkan anak kita? Dan apa yang bisa dimodifikasi? Jikalau ada kesalahan-kesalahan di dalam komunikasi tadi, kita perlu memodifikasi. Jangan berpikir, oh ya sudah aku dari dulu begini, aku bisa apa gitu kan. Tetapi kalau kita melakukan perubahan sedikit di hari ini, itu akan membuat perubahan di masa depan. Nah, sebagai penutup saya ingin membacakan, mungkin ibu-ibu juga boleh membacakan ini, mungkin kita akan baca bersama-sama ya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan diperlakukan sebaik-baiknya, dia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, dia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Kiranya pemaparan materi ini boleh berguna buat kita dan bisa memberikan insight-insight baru untuk kita bisa terus belajar ya sebagai orang tua.
Oke, kita akan masuk tanya jawab di sesi yang pertama ini. Saya minta bantuan dari Ibu Libertine, boleh memandunya.